ada ular besar banget. Kayak bukan ngelingkar sih, jadi dia kayak ya ular tiduran gitu aja, ular aja gitu, gede banget dan panjang banget. Itu Tika kaget, sekaget-kagetnya ngelihat itu langsung. Hai semua, nama gue Ewing dan ini adalah video lanjutan dari cerita yang gue masih ngeri, masih kebawa. Ya, ini video lanjutan dari cerita Tika tadi. Ya, kalau part pertamanya belum menonton, langsung aja klik cards atau klik link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan layar atas ini. Nah, baik lagi nih sama Tika. Cerita tadi cerita di Garut ya. Yeah. Nah, kalau cerita yang kali ini judulnya apa nih? Kau boleh tahu? Apa ya? Camping kali ya. Camping. Oh, cerita pegunungan nih? Bukan. Oh, bukan. Tapi camping nih. Camping. Oke, ada ya masih sama lah ya. Aduh. Bentar. Tarik nafas dulu. Aduh, nyari duit susah banget ya. Oke. Ayo, bagi yang belum tahu nih, Tika ini adalah yang suka ikut sama Bang Jo nih ya, bisa dibilang pacarnya lah ya. Nah, Tika ini punya sosial media, semuanya ada di deskripsi. Bagi yang pengen follow langsung aja lah klik link yang ada di deskripsi nih. Oke, Tika. Iya, Bang. Langsung deh. Belum mulai. Kok udah ada suara. Oke, langsung aja dimulai. Cerita camping yang serem ini ya. Let's go, gimana? Cerita ini berawal dari rasa yang gak percaya Tika tentang makhluk halus. Oh, lo masih skeptis? Iya, ya? Masih skeptis. masih kayak nantang banget malah kayak. Oke. Gue gak percaya kalau gue gak lihat. Kayak gitu, Bang. Paham. Jadi dulu pernah nantang sampai bilang ke beberapa orang yang selalu cerita gitu, mana setan, mana, gue nggak percaya karena gue nggak pernah lihat kayak gitu. Oke. Sesotoy itu saat itu. Oke. Waktu itu kejadiannya waktu masih SD sih sebenarnya. Oh, ini kejadian SD nih? Masih SD. Terus sampai akhirnya ada camping di luar sekolah. Itu ada beberapa temen yang cerita ngelihat ini, ngelihat itu gitu. Sampai ada salah satu penjaga sekolah juga cerita ngelihat sosok perempuan di atas pohon gede. Ya mungkin dia. Mungkin ya, kayak gitu ya suaranya, anggap aja kayak gitu. Kayak gitu, sampai Tika juga gue gak percaya. Gitu, gue gak percaya. Ini basicnya lo masih SD dan lo masih gak percaya dan nantang ya? Iya, Oke. gue gak percaya gitu. Sampai ada satu malam Tika ke toilet. Ini lo camping di mana lo nih? Camping di salah satu kayak itu tuh hutan tapi dibuat kayak lapangan gitu. Tapi hutan. Jadi kalau mau ke toilet tuh harus jalan sekitar 15 menit lah ke atas. Ada masjid di sana. Toiletnya masjid. Lo camping sama anak sekolah atau? Anak sekolah dari beberapa sekolah. Oh, gabungan. Oh, apa sih kalau namanya itu kayak? Pramuka, waktu itu kegiatannya pramuka sih. Persami. Iya, Persami. Ya, perkemahan Sabtu Minggu ya. Iya, gue juga tuh sering tuh ada tuh waktu SD tuh. Itu ngabisin waktu banget. Bener. Nah, lo lagi Persami nih. Iya. Nah, terus habis itu kejadiannya pas pengen ke toilet. Malam sekitar jam 10 malam mau ke toilet, minta antar temen berdua. Oke. Cewek. Pas ke toilet itu karena dari siang awal kita sampai di lokasi juga kita udah dihimbau ketika di masjid, di toilet atau di tempat wudhu nggak boleh lihat ke area belakang tempat wudhu. Jadi tempat wudhu tuh kan tembok doang gitu, Bang. Jadi kalau kita naik ke, kan ada kayak step buat apa sih, gimana ya, buat apa ya, kayak batas air itu biar nggak mencerat gitu, iya, kan? Yang keran terus ada ini ya, ada jalurnya. Nah, itu tembok tinggi. Tembok tinggi. Kalau kita naik ke tembok yang pendek itu kelihatan ke belakang. Lo nggak boleh lihat ke sana. Nggak boleh lihat ke sana. Oke. Karena emang anaknya gimana ya, semembangkang itu mungkin ya. Semakin dibilang jangan, semakin bertanya ada apa. Kebetulan saat itu malam, jadi nggak mungkin ada penjaga. Tika abis dari sebelum ke toilet, Tika itu lihat dulu ke belakang. Jadi naik dulu ke pijakan itu, ngelihat ke belakang. Di situ. Padahal bilangnya nggak boleh. Nggak boleh. Dan lu lihat? Ada ular besar banget. Kayak bukan ngelingkar sih, jadi dia kayak ya ular tiduran gitu aja, ular aja gitu, gede banget dan panjang banget. Itu Tika kaget, sekaget-kagetnya ngelihat itu langsung.
Ular ya. Ular. Lihat ular gede itu, udah tuh langsung buru-buru nih, pipis buru-buru lah segala macam udah selesai. Aku sambil teriak-teriak manggil teman aku namanya Eva waktu itu. Pak lo masih di depan kan? Iya ya masih, cepet-cepet kata dia gitu. Nah keluar dari toilet, ketika lihat banyak orang, ya banyak orang aja lalu lalang gitu. Terus ternyata teman aku tuh udah cepetan gitu. Terus dia lari kecil gitu kan kayak buru-buru. Nah apa sih aku bilang cepetan, sepi banget, dia bilang kayak gitu. Hah sepi? Itu banyak orang bolak-balik gitu. Bolak-balik di mana? Iya ada yang masuk ke toilet, ada yang ke tempat wudhu gitu. Ada aja gitu orang, pokoknya ada. Lo ngelihatnya ada? Ada. Tapi temen lo ngelihatnya nggak ada? Nggak ada, cepetan kayak gitu. Cepetan gue takut katanya gitu. Apaan sih, aku kan masih kayak gitu, takut apa orang banyak orang gitu kan. Pas lagi jalan ke arah tenda lagi. Ada apa nih di tenda? Itu tuh jalan itu kan agak turun gitu. Jalan agak turun, temanku lari. Jadi aku ditinggalin. Ya karena aku lihat banyak orang banyak orang masih lalu lalang, ya udah biarin aja gitu. Toh tahu kok jalan ke tendanya gitu. Lari dia, terus dia tiba-tiba kayak jalan lagi pelan sampai akhirnya aku udah deket dia nih. Tiba-tiba di sebelah kirinya temanku ada tuyul. Anak kecil gitu tuyul. Tapi nggak anak kecil bang. Tuyul 2. Itu tuh mukanya jelek banget, serem banget. Mukanya nggak kayak tuyul yang kita lihat di TV bang, lucu-lucu. Dan itu tua, jorok. Hah? Jadi bukan anak kecil? Tapi kecil. Oh, badannya kecil. Tapi mukanya tua. Ada 2 maksudnya? Ada dua orang. 2 tuyul gitu. 2 tuyul. Yang satu biasa aja kan, diem gitu, kayak pokoknya kayak serem gitu. Nah yang satu lagi, ini tuh ngeledek yang kayak gitu, sumpah. Oh ya? Itu dia tuh kayak gimana ya, nunjukin gitu loh. Ada gue gitu. Terus Tika kayak anjrit apaan tuh gitu kan. Kok gitu sih, tapi makin Tika perhatiin, kok gitu sih, itu orang apa bukan gitu. Terus makin jadi, yang satu makin mukanya makin serem, yang satu lagi makin ngeledek gitu, kayak makin ngeledek lah gitu. Saat itu Tika sadar, tuyul. Tika lari sekencang-kencangnya, sampai nggak tahu nabrak apa, berapa kali jatuh, nabrak tenda orang, diketawain orang karena jatuh kan. Tapi itu lu udah nyampe ke tenda dong berarti? Belum. Oh belum. Karena kan butuh 10 menit sampai 15 menit kan ke tenda. Jatuh berkali-kali kan, bangun lagi, sampai temanku jadi ikut panik sendiri. Lu kenapa? Nah teman lu tuh di mana? Di depan atau di? Kan tadinya dia di depan. Terus kan aku sempat nyusul dia tuh kan. Jadi udah hampir berdampingan nih ngelihat tuyul itu. Oh jadi teman lu masih jalan lagi ya? Lo diem di situ? Diem ngeliatin dulu nih apa gitu kan. Saya Tika lari sekencang-kencangnya begitu sadar kalau itu tuyul gitu. Begitu nyampe di tenda, tiduran, tengkurap tuh, udah nutupin kepala segala macam, udah nggak berani buka mata sampai semua orang nanya. Semua orang nanya. Oh. Oke. Kenapa gitu kan? Kenapa? Terus pembina aku masuk ke dalam tenda. Kenapa? Aku nggak bisa ngomong, cuma nangis doang. Terus temanku yang ceritain, nggak tahu. Tadi dari toilet, lihat apa? Ya biasa, dia lihat ke belakang. Gitu. Oh ya, lihat belakang ini. Tempat wudhu. Dia lihat ke belakang. Terus udah langsung sambil dimarahin, kan bapak udah bilang nggak boleh lihat-lihat gitu segala macam. Akhirnya ditenangin, dikasih minum segala macam, udah mulai reda, mulai tenang, tapi tetap takut. Singkat cerita, malam-malam pengen pipis. Waduh, malam-malam. Pipis, malam-malam udah makin malam itu. Kejadian itu juga akhirnya diketahui sama pihak pelaksana. Diketahui sama pihak pelaksana, harusnya kita itu ada jerit malam. Oke. Di tengah-tengah api unggun, tapi itu dibatalkan karena kejadian Tika. Jadi kepala sekolah Tika tahu, kepala sekolah langsung lapor ke pihak penyelenggara, gitu. Akhirnya api unggun nggak jadi diadain acara api unggun jerit malam, nggak jadi. Yang harusnya jerit malam sekitar jam 10 sampai jam 12 malam berlangsungnya, akhirnya anak-anak disuruh buat stay di dalam tenda aja, acaranya dilanjut besok pagi kayak gitu.
Nah terus ternyata yang Tika ketahui setelah pagi itu ada jadi kan itu tempatnya luas banget ya, luas banget. Bukan Tika doang yang ngalamin ngelihat kejadian kayak gitu. Bahkan ada beberapa tenda yang seberangan lumayan jauh lah dari tenda Tika. Ada 2 atau beberapa orang perempuan itu sempat kesurupan. Gitu. Jadi itu menguatkan pihak penyelenggara untuk nggak ngadain acara jerit malam. Kalau satu doang masih kayak Oke. Dia aja nih yang diamanin gitu. Ini ternyata juga ada orang lagi yang ngalamin sampai kesurupan. Gitu. Ya udah akhirnya jerit malam diadain. Pas malam itu Tika mau pipis, Tika nggak mau lagi ke masjid. Tika bilang sama pembina Tika, kita ke sungai aja. Ke sungai? Karena Tika lihat sungainya pas siang itu kayak bagus aja gitu bang, kayak nggak apa-apa gitu, kayaknya itu lebih aman gitu. Dan lo mau buang air di situ, tapi itu malam-malam? Malam. Ke sungai? Ke sungai. Ke sungai aja, Tika bilang gitu. Tika udah nggak mau lagi balik ke musola gitu, ke masjid itu gitu. Akhirnya sama 6 orang teman Tika cewek, sama 1 orang pembina. 6 orang temen lo cewek, 1 orang pembina, 7 ya total. Ya udah tuh ke sungai ini kita. Ke sungai, ya udah berjalan lancar. Cuma ngelihat ada ibu-ibu aja lagi nyuci. Pakai baju merah. Malam-malam. Cuma nggak kepikiran bang kalau itu tuh aneh-aneh gitu kan. Udah nyuci, udah santai aja kan. Pipis segala macam udah balik. Terus cerita sama temanku, ada ya orang nyuci malam-malam. Teman-teman tuh cuma kayak yang ngeliatin Tika semua langsung diem. Udah jalan. Kayak nggak ada yang mau nanggepin omongan Tika. Lo ngeliat itu, tapi teman-teman pada ngeliat? Nggak tahu, karena nggak ditanggepin sama mereka. Mereka nggak jawab. Gitu. Akhirnya sampai pagi, kepala sekolah Tika datangin Tika. Kamu mau pulang? Enggak, aku bilang gitu. Kamu pulang aja. Enggak pak, saya nggak mau pulang. Orang tua Tika datang. Jemput ya? Terus? Tetap Tika nggak mau pulang. Dicari tahu sama mama saat itu. Ini tuh tempat apa? Kenapa sampai terjadi hal-hal kayak gini? Oke. Sampai dipanggil beberapa orang yang daerah situ karena kebetulan mama pernah tinggal di situ gitu. Jadi dipanggil orang yang mama kenal di situ. Ternyata itu tempat pembuangan jin. Wow. Iya. Aduh. Tempat pembuangan jin ya? Iya. Gue berharap tempat pembuangan mayat tuh lebih oke, tapi kalau jin dibuang situ kayak berarti emang udah kayak sarangnya nih. Iya, tempat pembuangan jin. Terus akhirnya kayak eksklusif aja gitu diceritain makam apa yang di belakang itu. Ternyata itu harusnya Tika nggak ngelihat ular, tapi cuma ngelihat makam kurang lebih panjangnya 2,5 meter. Kayak gitu harusnya. Itu ada makam, entahlah memang makam keramat juga tapi besar banget gitu. Cuma yang Tika lihat saat itu ular. Gitu, ular gede. Ya ampun, tempat pembuangan jin ya. Di sini juga ada loh yang waktu itu yang diceritain sama Darmo yang nggak salah. Jadi ayo bang ke situ bang, ada apaan? Ada tempat pembuangan jin. Aduh ya. Jin lagi bukan setan gitu. Kalau setan baca doa, kalau jin kan ya beda cerita ya. Jin kan juga makhluk hidup gitu. Dia juga ngobrol, mungkin dia juga nonton ini kayak ya Allah jin. Aduh. Itu di mana? Jangan-jangan sama lokasinya. Waktu itu di Citayam sih aku. Citayam tuh dekat Bandung nggak sih? Enggak. Citayam di Bogor, Bojonggede sana deket. Aduh, kok ada di sini ada pembuangan jin juga. Tapi please jangan komen bang ke situ bang. Nggak mau. Prasojo aja yang kesana. Anyway, thank you banget Tika atas ceritanya. Thank you atas pembuangan jinnya. Ya Allah. Tapi masih ada loh bang. Masih ada. Oh, apa lagi nih? Belum selesai ya sampai belum. situ. Oh sorry. Gue kira. Ya Allah, masih ada nih pembuangan. Oke. Lanjut. Oke. Jadi itu kan awal ya. Akhirnya semenjak saat itu Tika jadi ya sering lihat beberapa kali lihat gitu. Sampai ada kegiatan lagi persami. Tapi di sekolah. Persami di sekolah maksudnya? Di sekolah, di area sekolah. Oh, di area sekolah. Di area sekolah. Di area sekolah. Saat itu kan Tika waktu itu kelas 5 SD. Kelas 5, masih ingat banget. Jadi waktu itu di sekolah itu posisinya gini bang. Sekolah tuh kan kayak gini. Tangan lu udah gemeteran gitu. Iya
apa ya, ngebayangin kejadian saat itu. Terus? Iya, posisi kayak gini. Ini kan kelas 4 A, B tuh di sini. Nah, ini AA nih, kelas 4A, 5A, 6A gitu lah pokoknya. Lupa, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk sampai ke sini tuh kan jalannya beda sama yang ini kan. Nah, di belakang kelas 6A ini ada satu musola. Satu musola yang emang dibuat sebenarnya gitu, cuma udah lama nggak dipakai karena waktu Tika kelas 4 SD itu ada kakak kelas yang kesurupan. Karena Tika tuh kan dulu SD-nya MI gitu ya. MI apaan? Madrasah. Madrasah ya, sekolah Islam ya. Kalau sekolah Islam itu kan biasanya pelajaran agama Islamnya di lebih banyakin, lebih kental. Dan ada praktek sholat duha segala macam gitu. Biasanya yang cewek-cewek itu sholat duha di sana gitu. Di musola yang belakang itu. Sebenarnya itu bisa dibilang musola baru. Oh baru? Baru. Cuma pas Tika kelas 4 itu ada kakak kelas 6 yang kesurupan. Kenapa nih kesurupannya? Kesurupan. Jadi waktu itu ya rutinitas kita biasa setiap pagi jam istirahat atau jam sebelum jam istirahat itu suka sholat duha di sana gitu kan. Dan emang gak semuanya bakalan sholat di sana gitu. Beberapa anak aja yang memang rajin gitu kebetulan gitu sholat di sana. Sebelum akhirnya musola itu ditutup karena ada yang kesurupan itu. Tika juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Yang jelas anak yang kesurupan itu dibawa dari musola itu. Sampai akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk nutup musola itu. Jadi yang mau sholat itu dialihkan ke masjid dekat sekolah. Ditutup. Terus begitu Tika udah kelas 5 itu, kelas 5 SD, kita ada acara persami yang tadi Tika bilang. Di sekolah itu ya? Di sekolah. Biasa kegiatan malam, ada jurit malam. Ada jurit malam, semua mata ditutup kan. Jurit malam. Semua mata ditutup. Terus kita peserta tuh dipisah-pisahin dari teman, dijauh-jauhin. Terus? Dijauh-jauhin. Dalam kondisi semuanya gelap, mata juga ketutup. Dituntun buat ke suatu tempat gitu. Pas posisi Tika itu di tangga yang mau naik ke kelas yang deretan sini. Di tangga itu kan Tika raba-raba karena nggak boleh buka mata kan. Nggak boleh, lu naik tangga masih merem juga, masih ditutup matanya. Tika ditaruh di tangga yang paling bawah, jadi begitu nyampe duduk, udah sampai di sini jangan kemana-mana gitu. Duduk nih ya. Duduk. Tika raba-raba dong, tangga nih gitu. Tika pikir tangga yang dekat UKS itu tuh berseberangan sama tangga itu, karena tangganya yang Tika pegang tuh kecil gitu kan, sedangkan tangga yang mau ke kelas Tika itu gede-gede gitu anak tangganya. Tika pegang, kecil kok, ini berarti dekat UKS gitu kan. Udah berusaha tenang, jurit malam berlangsung, deg-degan sumpah. Terus pas jurit malam itu berlangsung, Tika tiba-tiba dengar ada suara orang bilang gini, buka matanya 3 kali. Buka matanya. Terus? Karena udah dengar suara kayak gitu, Tika pikir itu suara dari pembina Tika kan, yang memang dari tadi tuh udah ngomong biasalah, kayak renungan gitu kan. Ya udah Tika buka, dengan pedenya Tika buka. Ternyata posisi Tika itu menghadap ke tangga itu. Jadi Tika ngebelakangin pembina. Ngebelakangin pas ngadep tangga itu. Tika ngelihat ada satu sosok. Setan sampah. Waduh, bentar, setan sampah? Iya. Maksudnya? Badannya gede, tinggi, dipenuhi sama sampah. Jadi kayak ya sampah gitu ya, tapi bentuknya kayak orang. Sampah itu gede banget. Tika masih berpikir kalau itu kejahilan pembina. Tapi itu tuh bau nyengat banget bang, bau sampah banget. Terus Tika liatin terus dia jalan, set, aduh gue
gemeteran. Sumpah. Iya dia jalan, tapi jalannya tuh kalau kita orang normal jalan tuh kan pasti kayak badan goyang kan, Iya. tek 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 gitu kan. Ini tuh enggak bang, kayak set, tapi enggak gemeter ya bang. Luncur gitu ya. Ke arah jalan menuju musola. Ke arah situ, karena posisinya di pojok sebelah sini tuh gelap. Sampai di situ Tika udah nggak lihat lagi. Terus Tika kayak ngelongok gitu kan, ngeliatin si setan itu jalan. Sampai diteriakin sama salah satu pembina Tika, kamu mana? Kenapa matanya dibuka? Terus Tika lihat ke sekeliling, anak-anak masih ditutup semua matanya. Artinya yang disuruh buka mata Tika doang. Iya. Gitu kan. Disamperin sama satu pembina Tika cewek, dan kebetulan dia sensitif banget. Ngapain buka mata? Terus aku bilang, itu siapa tadi? Yang pakai kostum sampah-sampah gitu. Terus tiba-tiba si pembina Tika diem, nunduk, nangis. Kenapa? Dia tahu kesurupan mungkin. Dia nangis, nunduk aja. Akhirnya Tika bingung dong. Tika lari ke arah pembina yang lain. Dan akhirnya siswa yang lain diamanin, dimasukin ke dalam kelas. Dimasukin ke dalam kelas, semuanya dihimbau tanpa dikasih tahu kalau ada salah satu pembina nih yang nangis-nangis kayak gitu. Terus Tika juga nggak dikasih tahu kenapa dia nangis. Nah ternyata Tika dikasih tahu pas udah selesai acara kalau pembina itu kesurupan. Kesurupan juga dia. Dia kesurupan. Cuma anak-anak saat itu nggak dibiarin tahu lah gitu kejadian malam itu. Gitu. Pagi-pagi Tika diinterogasi. Lihat apa? Pokoknya apa yang Tika lihat segala macam kejadiannya seperti apa, sampai akhirnya salah satu pembina Tika kesurupan kayak gitu. Terus Tika cerita, ada setan sampah kayak gitu kan. Tika ngelihat ada orang pakai baju sampah gitu itu ke sana, ke arah sana. Terus ternyata di situ baru Tika ketahui bahwa kakak kelas Tika yang dulu kesurupan itu sampai akhirnya musola ditutup, dia ngelihat juga setan itu. Sama. Setan sampah. Tapi posisinya bukan di tempat Tika lihat, di pojok belakang sebelah kelas kan gini kan, di sebelah sini. Di situ nggak ada jalan bang. Di situ nggak ada jalan, cuma ada kayak gimana ya? Buntu gitu. Iya buntu lah pokoknya. Dia ngelihat dari situ. Itu. Terus akhirnya Tika inisiatif sama teman-teman sekelas buat ngebersihin musola itu. Kayaknya emang musolanya yang ada masalah gitu. Kita bersihin. Itu tuh memang bener banyak sampah banget. Banyak banget sampah di sana karena anak-anak tuh kalau jajan suka buang ke jendela. Ya, paham, kayak gitu. Kita bersihin bareng-bareng. Padahal awalnya nggak boleh, tapi karena musolanya nggak dikunci kan ya udah kita buka aja gitu. Kita bersihin, kita mulai lagi sholat duha di situ sampai suatu ketika Tika berempat, Tika tuh satu geng berempat sholat duha di sana, baru pakai mukena, tiba-tiba ada astagfirullah. Tiba-tiba ada suara perempuan ketawa nyeringis. Tawa perempuan nyeringis. Iya. Nyeringis tau apa sih? Ya kayak gimana ya? Hihihi gitu. Panjang banget ketawanya. Tika tuh berempat sama teman-teman udah pakai mukena bang posisinya. Tengok-tengokan. Lari kita masih pakai mukena. Kita cerita sama salah satu wali kelas. Saat itu bukan wali kelas Tika karena wali kelas Tika terkenal galak. Kita nggak berani cerita sama beliau. Kita cerita sama wali kelas 4. Akhirnya musola itu lagi-lagi ditutup, dikunci. Gak boleh lagi ada yang kesana. Gak boleh ada yang kesana. Gak boleh. Sampai sekarang. Musola loh, musola tempat ibadah ya. Bener. Ya kenapa? Aduh, kenapa? Aduh, anjing lah. Mungkin bukan musolanya kali ya, lingkungannya kali ya. Iya, sampahnya kotor, sih, iya. sampahnya menurut gue. Dan itu setan sampah gitu kayak, gue nggak tahu ya itu ada atau maksudnya kayak, ya baru denger sih biasanya kan kalau sekolah mah Mister Gepeng lah, pocong nih kayak sampah, ya, mungkin baru lagi nih gue baru denger gitu. Aduh, damn. Itu bukan sound effect ya? Bukan? Oh ya udah. Gue kira sound effect. Ya udah Tika, thank you so much atas cerita sampah, setan sampah dan juga pembuangan jin ini. Aduh, gue pusing gak sih, sumpah gue pusing.
Gue pusing asli, gue pusing. Ya Allah. Ini serem, asli serem. Anyway, thank you banget Tika, beneran thank you Sama-sama, banget udah Bang. mampir ke Ewing HD. Thank you banget juga udah berbagi cerita kepada kita semua, kepada penonton semua. Sukses terus semuanya, langgeng terus sama Bang Jo. Anyway, buat kalian yang sekiranya penasaran dengan Tika dan juga sosial medianya, langsung aja follow dan subscribe. Linknya ada di deskripsi. Terus juga buat yang pengen ke part pertama, ada tuh juga linknya ada di deskripsi. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Good night.